kucing lewat sama dia langsung ditangkap bang, kayak dicekek lehernya diginiin. Nah langsung dia masuk ke dalam ngambil pisau, dipotong tuh kucing palanya bang, darahnya sama dia langsung diseruput begini bang, ganti-gantian. Di kamar saya nih ada cermin, saya giniin, udahlah serah lu dah, ini lu mau ngapain gue dah, udah capek gue diteror begini mulu. Udah tuh pas saya kelar ngomong begitu, jendela saya bang dilempar bangke. Halo Sobat OTM, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Nah, kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita waktu ia jogging di daerah Tangerang Selatan. Narasumber gue ini sempat jogging di salah satu stadion yang ada di daerah Tangerang Selatan ini. Ia sempat mengalami beberapa kejadian di stadion tersebut. Hingga akhirnya 3 temannya ini meninggal dunia. Dan narasumber gue ini sempat diteror oleh sahabatnya tersebut. Dan ada kejadian lain setelah sahabat ini meninggal. Nah, buat kalian yang penasaran dengan ceritanya seperti apa dan bagaimana, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian nih yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam ini, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke, langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam, Bang Ardi. Selamat malam bang. Apa kabar nih Bang? Kabarnya alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah. Oke Bang, datang ke studio obrolan tengah malam ini untuk menceritakan sebuah pengalamannya di tahun ini ya? Ya bang, betul. Oke. Pada malam kali ini kan akan menceritakan sebuah pengalamannya yang benar-benar nggak bisa dilupain ya? Bener bang. Oke. Kejadian ini masih di tahun ini? Iya, betul. Nah kejadian ini juga sampai, ya mohon maaf ya, ini teman-teman lu meninggal semua nih ya? Betul bang. Oke, mungkin sebelum Bang Ardiansyah ini menceritakan pengalamannya, alangkah baiknya kita lebih baik doakan teman-teman Bang Ardiansyah ini yang sudah meninggal dunia nih. Bang Ardiansyah mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya. Iya bang. Oke, sebelum dilanjut, alangkah baiknya kita doakan terlebih dahulu untuk teman-temannya Bang Ardi ini, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja obrolan tengah malam kita mulai. Ini jadi gua ada cerita bang dari pertengahan bulan April. Oke. Nah karena gue emang demen banget sama lari bang, jadi gue emang suka lari tuh kemana-mana bang. Nah, ada suatu hari bang, gue mau nyoba di lapangan daerah Tangsel. Oke. Nah, ceritanya gue pas sudah sampai situ bang, udah tuh gue lari kan karena gue sendiri bang, jadi kayak suntuk lah nih lari sendiri, nggak ada temennya, nggak ada temen ngobrol. Nah, gue ngeliat bang ada 4 bocah yang lagi lari bang. Nah, kenalan lah bang gua sama 4 bocah itu. Nah dia pada nyebutin nama, akhirnya dia nerima gue juga bang. Jadinya gue ngikut lari bareng dia. Pas kelar lari gua sama dia tukeran WA tuh sama si Anton ini. Gue kenalan sama Anton. Anton sama si Ben bang namanya. Nah gue kenalan sama dia ya kan, tukeran WA. Cuma yang 2 temennya lagi masih kayak kurang asik bang sama gua. Nah ceritanya abis itu gua ngajakin si Anton sama Ben ini bang, ngajakin lari
di lapangan yang sama bang pas gue datang itu bang. Oke. Nah ceritanya pas dia udah nyampe nih, taunya si Anton sama Ben ini ngajakin dua temennya yang ngeliatin gua kayak asing banget bang. Pas udah ngajakin, ceritanya tuh bang gua berlima bang larinya. Nah si Anton sama Ben ini alasannya mau beli air bang. Pas baru nyampe situ bang. Nah ini yang tiga temennya si Anton sama Ben ini sama gua kan jatuhnya tiga bang tuh. Duduk di tribun, biasalah kayak siap-siap, prepare ya kan. Nah pas lagi pemanasan, si Anton sama Ben ini dateng bang ke tribun itu. Nah karena emang gue demen buat nyeletuk bang orangnya. Iya. Jadi gue celetukin lah. Lah airnya mana Ben? Lu tadi ngomong mau beli air. Ya airnya habis, warungnya tutup, kata dia begitu bang. Udah tuh ya karena gue juga baru banget turun ke situ ya kan bang. Jadi gue nggak tahu rute-rutenya warung di mananya. Udah akhirnya tuh gue lanjut, udah pemanasan pas kelar gue lanjut lari bang. Nah lari target gue 50 kilo bang sama dia berempat nih. Sama gue jadi 5. Nah itu gue target gue 50 kilo. Jadi ini gue pas mulai larinya 19.21 bang. Oke, setengah 8 lah ya. Nah ya, nah langsung tuh bang gue lari. Gue juga udah mantokin bang dari HP gue 9.21 udah harus kelar nih. Tahunya nggak dapet bang. Udah tuh akhirnya ya bocah karena udah kecapean juga ya kan bang. Duduklah kayak di pinggiran jalan. Jadi ini kayak treknya nih bang. Di pinggir treknya itu ada kayak semacam tempat duduk bang, bukan tempat duduk sih, kayak emperan lah. Iya. Nah akhirnya udah tuh gue di situ bang duduk rame-rame ngobrol lah, biasa ngobrol, ngerokok, minum air. Nah ceritanya tuh pas sudah kelar itu sekitar jam 11-an bang, ada penjaga nih bang yang datang. Penjaga tempat itu? Oke. Nah dia bilang, mas ini pintunya sudah mau saya kunci, masnya boleh keluar. Nah si Anton sama si Ben ini emang dari awal pas gua kenal bocahnya kayak selengean bang. Dia ngomong kayak nada tinggi gimana sih bang? Iya. Kayak yaudah ntar dulu apa, ini gue masih duduk di sini, gue capek habis lari. Nah pas kelar itu nih si penjaga jalan arah balik bang, arah mau keluar dari lapangan itu. Akhirnya udah tuh bang gua lari ya kan, gua alasannya mau ke kamar mandi sama teman-teman gue ini bang. Udah tuh dia asik ngobrol, gua lari. Gue minta maaf sama yang orang penjaga ini bang, mas maafin mulut teman-teman saya ya. Nah terus kata yang si penjaganya ini, oh iya mas nggak apa-apa, cuma inget ya mas, yang di sini bukan cuma kamu aja. Nah di situ gue langsung diem bang, karena emang gue nggak ngerti begituannya kan. Gue diem, maksud gue nih orang maksudnya nih ngomong apaan, gue nggak ngerti omongan dia ya kan. Nah akhirnya udah tuh bang gue gabung lagi ke tongkrongan gue ini bang yang lagi pada istirahat. Sekitar jam 11:30 bang, pas banget setengah 12-an. Nah ada satu pelari bang, padahal itu pintu lapangan udah digembok bang. Lalu masih di dalam nih? Iya gue masih di dalam. Nah ada satu pelari bang, lari terus, saya nggak ada capek-capeknya bang, kata gue kayak nih apa sih dia muterin nih, lapangannya emang kecil lah, nggak gede-gede banget. Ini dia lari nyeprin terus bang. Pas dia nyeprin terus, nih tiba-tiba temen gue nyeletuk, bilang gini, woi lu ngapa sih lari be,
sini apa gabung. Si Anton ini bang yang bilang. Nah si Ben nyautin bang, lu bego lu ya, sini duduk aja gabung, ngapain lari belum kayak nggak ada capek-capeknya lu. Nah itu posisi si pelari itu masih lari aja bang, nggak berhenti sama sekali. Cewek apa cowok? Cowok. Itu bener-bener kuat banget lari, kayak sprint lah, sprint, cuma muterin lapangan walaupun lapangan kecil kan, namanya manusia bang pasti ada capeknya kan bang. Dia lari terus muter. Nah jadi dari salah satu temennya si Ben sama Anton ini, dan udah jadi temen gue juga, nyeletuk bang, nyeletuk bilang gini, bukan manusia kali itu. Nah di situ Anton langsung apalah kayak ngomong kasar lah bang, apaan be, kayak ngobrol nih bang, ngobrol sama anak-anak nih, ngomongnya kasar banget bang, kayak anjing lah apalah itulah. Nah dari kejadian itu si Anton akhirnya ngikutin bang, ngikutin si pelari ini dari belakang. Mungkin karena dia penasaran kali, ini orang kuat banget lari nggak berhenti. Diikutin lah sama dia bang dari belakang tuh, sekitar seputaran nih si Anton ngikutin. Anton duduk lagi bang di tempat anak-anak yang pada duduk itu, ngasih tahu, woi itu orang larinya orang napak tanah. Maksudnya? Jadi kayak terbang bang larinya bang. Nah di situ anak-anak langsung pada kayak panik, kaget, takut ya kan. Nah selesai dari itu, pas dia masih lari diginin sama si Anton bang, woi bego duduk apa lu gak ada capek-capeknya apa emang lari mulu. Disautin lah sama si Ben ini bang, lu bego amat lu orang berhenti lari. Nah selesai si Ben sama Anton ngomong begitu bang, dia duduk bang sekitar semeteran bang sama tongkrongan gue ini yang lagi pada ngobrol ini. Jaraknya? Iya jaraknya semeteran bang. Nah ini teman-teman gue ini pada bisik-bisikan bang, ngomongin si pelari ini, kayak ngomong itu bocah kayak bukan manusia, itu kayak inilah itulah. Nah pas kelar dia ngomong gitu, noleh bang si pelari ini, noleh begini, kayak awalnya dari senyum tipis bang, senyum tipis, lama-lama serem. Kayak gimana? Kayak ini senyum nih begini, langsung kayak serem banget lah bang. Lihat deh, orang itu aneh banget. Iya, ngapain dia di situ sendirian? Nah set dari situ gue juga langsung pada set merinding bang, gue bener-bener takut banget bang. Gue baru kali itu bang ngeliat begituan. Nah temen-temen gue pelari udah pada duluan bang ceritanya bang. Si Anton sama ini juga udah pada ngibrit duluan, pada lompat pagar. Nah timbang gua bang, barang-barang gua masih ada di tribun sama barang-barang nih temen-temennya si Anton, Ben sama temen gua ini bang, masih pada di atas. Terus gua bopong dewekan bang. Ya mau nggak mau daripada ketinggalan di situ ya kan bang. Kayak ada dompet, HP. Kalau misalnya tinggal ya hilang, repot. Nah pas gua udah kelar ngangkat itu, akhirnya gua pulang lah bang ke rumah. Nah pas dari rumah itu, besoknya bang siangnya gua ngajakin anak-anak lari lagi bang. Oh ya ayo lari yuk di inian lapangan ini kali-kali. Nah jadi gua ngajakin dia lari di beda lapangan bang. Gua calling lah nih temen-temen gua semuanya, kan ada grupnya tuh bang, ada grup lari. Gua calling lah, woi ayolah kita lari di lapangan yang beda dari yang kemarin. Oh yaudah ayo. Nah itu si temennya Anton sama Ben ini bang ngomong, yaudah ayo. Yaudah tuh bang, ceritanya udah tuh bang gua ngumpul bang. Pas gua ngumpul, pas mau berangkat nih, berapa kali bang ban motor temennya si Ben ini, temen gua juga bang, pecah di jalan. Pecah. Itu selama 3 kali bang berturut-turut dia pecah nih
diganti bang bannya sama dia, pecah lagi, diganti lagi, pecah lagi. Pas baliknya ban belakangnya yang pecah, sama 3 kali juga bang. Udah tuh akhirnya gue karena nggak mikir yang aneh-aneh kan bang, sama teman-teman gue juga pada nggak mikir yang aneh-aneh. Akhirnya nih temennya si Anton sama Ben ini benerin lah nih bannya itu akhirnya. Cuma si Anton sama Ben ini nggak ikut bang. Jadi gue posisi itu lari cuma bertiga sama temen-temennya si Ben Anton ini. Yang gue baru kenal di awal lapangan yang gue kenal dia tuh. Nah ceritanya pas sudah kelar bang nih, nambel pas sudah sampai rumah ya kan, temen gue nyamper gue bang, ngajakin gue main. Habis isya bang, habis isya dia nyamper gue, ngajakin main. Akhirnya gue main bang di depan rumah gue, kayak ngerokok santai lah, kayak ngerokok ngopi. Nah akhirnya dia cerita tuh, emang dia dari WA udah bilang katanya, ini gue mau cerita tentang si Anton sama si Ben. Nah karena gue penasaran dia mau cerita apaan kan bang, langsung tuh dia cerita si Anton sama si Ben sakit. Udah dari pas dia balik paginya langsung sakit. Pas balik lari sama gua pada bang yang ditongolin begituan bang. Oh yang lapangan pertama? Iya di lapangan pertama. Sakit bang langsung bang dia. Nah dibawalah ke rumah sakit nih sama orang tuanya. Sekitar seminggu bang di rumah sakit. Itu dia nggak ada perubahan sama sekali bang. Demamnya tinggi banget bang. Karena dokter udah nggak bisa nanganin dia berdua nih bang. Akhirnya udah bang dipulangin 2 anak itu, si Anton sama si Ben. Nah pas kelar dipulangin, si Anton sama si Ben ini berdua nongkrong lah seminggu bang. Seminggu habis dia sakit tuh, seminggunya nongkrong bang sama gue pada, sama temen-temennya pada tuh yang gue awal ketemu di lapangan yang pertama gue ketemu tuh bang. Nongkrong awalnya yang nongkrong cuma gua sama berdua temennya si Anton sama Ben ini. Nah tiba-tiba dia nyusul bang, nah dari situ bang udah mulai ada gelagat aneh. Datang dia biasanya ngeluarin rokok bang, cuma ini pas seminggu setelah dia sakit datang ngambil dari kantong, ngeluarin kembang kancil 3 biji. Kembang kancil? Iya. Buat apa? Nah jadi tuh ceritanya kembang kancil itu dimakan bang sama dia. Jadi si Ben megang 3, si Anton megang 3 bang. Nah selesai dia makan kembang kancil ini, si Anton sama si Ben ngeliat kucing lewat bang depan dia. Kucing? Iya kucing lewat sama dia langsung ditangkap bang, kayak dicekek lehernya diginiin. Nah langsung dia masuk ke dalam ngambil pisau, dipotong tuh kucing palanya bang. Darahnya sama dia langsung diseruput begini bang, ganti-gantian. Kayak joinan minumnya. Jadi ini awalnya Anton duluan nih bang yang begini. Nah terus gantian ke si Ben ini bang. Terus lu gimana? Di situ gue bener-bener kayak, lu bocah apaan sih? Langsung gue ngomong begini bang ke dia, lu bego ya, lu ngapain begitu? Nah kata si Ben ini, enak darahnya, cuma pandangan dia kayak kosong bang, kayak setengah dia, setengahnya bukan bang. Dua-duanya si Anton sama Ben itu bang. Emang nggak kuat sama darah kan bang. Jadi gue muntah bang. Pas gue kelar muntah gue langsung pulang. Nah setelah kejadian itu bang, si Ben sama Anton dibawa lagi lah ke rumah sakit. Selama 3 hari bang, meninggal dia. Meninggal? Iya meninggal bang. Di rumah sakit? Nah cuma pas hasil dari rongsenan kayak ngecek dia sakit apanya, nggak ada bang. Di badannya jadi kayak bersih, kayak sehat dia mah. Di rumah sakit meninggal bang. Itu dia dimakamin besokannya. Iya besokannya. Cuman gua nggak sempet bang bakal ngikut ke makamnya itu karena gua ada kepentingan lain bang.
yang nggak bisa gue tinggalin. Nah selesai itu bang, seminggu kemudian gue nongkrong bang di rumah temennya si Ben sama Anton ini bang, temen gue juga tuh yang gue kenal di awal lapangan gue ketemu sama dia berempat. Nah dari situ tuh gue nongkrong bang, biasalah mabar ya kan. Dari jendela kamar temennya si Anton sama Ben ini bang, namanya Uus. Nah jadi di kamar Uus ini ada jendela, langsung ngadep keluar bang. Nah selesai bocah pada asik ngobrol main game, ada suara ketukan bang. Dari mana? Dari jendela itu, dari luar cuma bang, kayak tok 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 3 kali bang. Nah terus si Uus ini bang, mungkin dia ngira orang iseng, dibukalah bang jendela dia. Selesai dibuka nggak ada apa-apaan bang, kosong. Itu posisi kalau nggak salah udah jam 1-an bang. 1 malam? Jam 1 malam. Udah tuh bang, hari itu gangguannya kan. Nah di hari-hari berikutnya bang, sama gangguannya bang kayak di hari yang pertama itu bang. Ngetok kaca itu? Masih sama bang, ngetok kaca. Dan setelah seminggunya lagi, itu gedoran pintu bang, kayak digedor pakai pala. Tahu kan bang, kalau kayak pintunya kayu jati bang, rumahnya si Uus ini bang. Pintunya kayu jati, kayak orang diadu sama pala bang, begini. Selama 3 kali. Nah kejadian itu dari hari pertama nih, dan di hari-hari berikutnya bang, selama seminggu masih sama suaranya begitu juga bang. Nah karena saya demen banget nongkrong di rumah Uus kan, jadinya setelah kejadian teror itu akhirnya saya udah nggak main lagi bang di rumah si Uus ini untuk beberapa hari bang. Saya nongkrongnya sekarang di depan rumah palingan. Nah pas saya lagi di rumah juga sama bang, pintu kamar saya nih selama 3 hari kalau nggak salah bang. Pintu kamar saya ada yang gedor-gedor, kayak tok 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 tok. Itu selama 3 hari bang, sama begitu bang. Saya kira bang orang tua saya kan bang, saya bukalah, taunya nggak ada siapa-siapa bang. Selama 3 hari sama. Nah setelah gua 3 hari diteror bang, akhirnya gue pindah bang ke Joglo nih, ke rumah temen gua. Itu gue cuma kayak nginep sementara lah, taunya masih sama bang. Diteror juga? Masih bang. Malah sekarang lebih parah bang, kaca dilempar kayak pakai batu. Dilempar pakai batu? Nah ceritanya tuh gua sama temen gue lagi pada main ML lah, biasa lah bang, kayak mabar lah. Kayak ada yang lempar batu bang dari kacanya tuh. Nah keluar tuh temen gue bang, pas ngeliat ininya nggak ada siapa-siapa bang. Dicek sekeliling rumahnya nggak ada siapa-siapa, sepi. Nah kelar dari situ bang, langsung tuh gue nelpon temen gue nanya kan, karena emang gue udah bener-bener kayak capek banget gue nih diginin terus. Nelpon gue bang, temen gue nih si Uus ini bang, gue telepon. Nah gue nanya kan sama si Uus ini bang, lu di teror juga nggak? Sama, gue juga lebih parah malah terornya, sampai dilemparin batu kaca rumah gue. Taunya sama kan bang. Nah terus si Uus ini ngasih tahu gue juga bang, kalau si Iman ini rumahnya juga sama juga, diterornya dilempar batu. Dari situ gue udah bener-bener kayak anjir lah, kan gue nggak ada salahnya sama sekali sama dia. Udah tuh bang, akhirnya gue dari yang rumah teman gue di Joglo itu, gue diomelin bang pas gue jujur. Sama siapa? Sama teman gue ini yang rumahnya di Joglo ini bang. Gue jujur kenapa gue bisa nginep di rumah dia untuk sementara, karena gue diteror sama arwah temen gue
atau entah siapalah. Nah pulang lah bang gua, karena gua udah diomelin kan bang, udah gak enak juga kan. Pulang gua bang. Nah pas gua sampai rumah gua cuma ngambil baju-baju gua, langsung gua nginep di rumah nenek gua bang. Nah taunya di rumah nenek gua juga sama bang. Sama 3 hari berturut-turut bang. Diteror juga bang, dilempar batu sampai rumah nenek gua kacanya pecah bang. Iya jadi dia kayak ini pintu bang, nah di sebelah kirinya itu kacanya gede bang, cuma dipakein tirai doang. Nah pecah lah itu kaca. Nah selesai kejadian itu bang, akhirnya gua langsung ke kamar mandi kan bang. Gua ke kamar mandi, kalau nggak salah gua mau sholat maghrib bang, kalau nggak salah iya maghrib. Pas gua mau sholat maghrib tuh gua ngambil wudhu bang. Kelar gua ngambil wudhu, langsung bang kuping kanan kiri gua kayak ada yang teriak, lu harus mati. Nah di situ gua udah kayak apaan sih maksudnya, kok gua harus mati, kan gua nggak ada salah sama lu pada. Udah apa jangan ganggu gua, kan gua nggak ada salah sama lu. Nah akhirnya udah tuh bang gua sholat bang. Gua sholat ya kan. Pas rakaat kedua bang, pas gua lagi baca Al-Fatihah bang, nah gua ngerasa di belakang gua kayak ada 2 orang. Maksudnya gimana tuh? Yang lagi ngikutin gua sholat. Nah cuma gua nggak mau ngambil pusing bang, jadi gua lanjutin dulu sholat sampai kelar ya kan. Sholat udah kelar nih bang, pas gua nengok ke belakang nggak ada siapa-siapa bang. Itu selama 3 hari berturut-turut sama bang. Rumah nenek gua sampai gua ganti kaca terus bang, rumah nenek gua. Nah terus pas gue sholat juga sama bang, pokoknya itu 3 hari bang berturut-turut di rumah nenek gue kejadiannya sama begitu. Nah terus gue akhirnya gue udah bener-bener capek bang, akhirnya gue pindah lah ke rumah gue tuh, tidur gue di rumah gue. Cuma gue tidur bareng sama bapak gue sama gue bang. Gabung gitu ya? Iya gabung, karena gue udah bener-bener takut banget bang kalau tidur di kamar sendiri. Taunya masih sama bang. Maksudnya? Pintu kamar orang tua gue nih bang, yang gue lagi tidurin bareng sama orang tua gue ini, digedor-gedor juga bang. Cuma ini gedorannya kayak kencang banget bang, kayak make benda keras nih bang, kayak diginiin der. Itu 3 kali. Itu kejadian itu hampir 9 hari bang gue diteror. Itu teroran yang pertama tuh bang, yang digedor-gedor pakai kayak benda keras itu terus bang sampai 9 hari itu. Nah di situ gue udah bener-bener kayak ya ilah, jadi kayak nggak tenang lah bang, gimana sih bang. Udah akhirnya orang tuanya si Inan juga sama juga bang, orang tuanya si Uus sama si Iman ini juga sama bang, diganggunya sama bang, kayak bener-bener sama nih kamar orang tua si Uus ini bang, kayak digitok benda tumpul gitu, kayak benda keras lah. Dan orang tuanya Iman juga sama bang, di kamarnya begitu juga bang. Nah dari situ tuh bang, orang tuanya si Uus ini manggil orang pinter bang. Nah kata orang pinter, si 2 arwah teman gue ini maunya gue bertiga itu ikut bang sama dia. Ikut? Jadi dia maunya kayak gue, kan gue Iman Uus harus mati bang, harus jadi temen dia, bener-bener temen sehidup semati. Nah di situ orang tuanya Uus bilang kan, apa penangkala biarin nggak digituin arwahnya si Anton sama Ben ini bang. Orang pintar itu cuma nyaranin setiap habis maghrib garam ditaburin di depan pintu bang, kayak orang-orang dulu lah bang, kayak misalnya cerita. Oke. Nah pas kelar dari situ udah mulai aman bang, udah bener-bener aman. Saya pikir udah
wah alhamdulillah nih, udah aman lah, udah nggak ada gangguan lagi. Set bang, taunya ini kelar ditaburin bang. Seminggu kemudian bang, masih bang, itu sampai 2 minggu bang, terus-terusan bang. Di situ sampai orang tuanya si Uus nih yang laki ini bang punya gangguan kejiwaan bang. Setelah 2 minggu itu, 2 minggu berturut-turut sama bang kejadiannya. Kayak di awal pintu digedor-gedor, kaca digedor-gedor lah, segala macam, dilempar apalah itulah. Nah pas seminggu orang tuanya Uus akhirnya dibawa ke rumah sakit. Yang laki ini? Okay. Karena udah bener-bener kayak orang gila lah bang, kayak gimana sih, kayak ini nggak ada apa-apa bang, gerawakan. Dibawa ke rumah sakit. Pas kelar dibawa ke rumah sakit, kata orang rumah sakit itu ini udah nggak bisa ditanganin, harus dibawa ke RSJ. Iya. Nah setelah dibawa ke RSJ, taunya malah makin bang. Makin. Orang tuanya si Uus ini yang laki malah makin beringas sampai dia lari dari RSJ itu. Dan akhirnya ditemuin di rumahnya si Uus. Jadi dia balik lagi ke rumahnya bang. Nah selesai dari kejadian itu udah kayak udah pasrah lah, udah setelah lah mau diapain kayak sama si Anton sama si Ben ini. Terus saya sampai saya ngomong begitu bang di depan cermin. Jadi ini di kamar saya nih ada cermin, saya giniin, udahlah setelah lu, udah ini lu mau ngapain gue dah, udah capek gue diteror begini mulu. Udah tuh pas saya kelar ngomong begitu, jendela saya bang dilempar bangke. Bangke kucing hitam. Nah kelar dari situ tuh bang, setelah bangke kucing hitam itu akhirnya dikubur sama orang tua saya tuh, sama bapak saya lah. Setelah dikubur akhirnya orang tua saya manggil Ustadz bang, karena setiap hari saya digangguin mulu bang. Nah setelah manggil Ustadz, kata Ustadznya, emang nih si Anton sama si Ben ini maunya saya bertiga itu, saya, Uus sama Iman ini harus ngikut dia bang. Jadi dia nggak mau berdua doang bang, maunya saya bertiga juga ikutan mati, kata Pak Ustadz. Makanya kenapa pas awal saya dengar saya harus mati itu mungkin itu kali bang. Nah taunya kata si Ustadz itu kan, Ustadznya emang, jadi dia Ustadz kayak ngerti begituan juga lah bang. Nah jadi si Anton sama si Ben ini emang wataknya begitu bang, maunya menang sendiri. Nah jadinya dia nggak mau ngalah. Nah akhirnya tuh si Iman, kalau nggak salah bang, Iman 3 hari dirawat di rumah sakit gara-gara gangguan itu bang. Dia sampai bener-bener kayak susah buat makan, susah segala-segalanya lah, sampai emaknya ngasih makanan ini bang. Saya diceritain sama orang tuanya si Iman ini, dikasih makanan dilempar bang, dikata sama si Iman itu belatung sama cacing. Nah dari itu tuh bang udah bener-bener dah parah. Nah akhirnya gue nyempetin diri bang nih berdua si Uus datang ke rumah sakit yang Iman dirawat ini. Nah setelah gue datang, Iman juga masih bisa bang kalau diajak ngobrol, masih nyambung lah maksudnya. Cuma kayak gangguan mental aja nih, kayak nggak mau makan, nggak mau ini. Ngobrol lah gue nanya-nanya bang sama si Iman ini, emang lu apa sampai nggak mau makan? Gue dengar dari mak lu. Enggak, gue nggak mau makan ah, masa makanan gue isinya setiap hari belatung sama cacing. Di situ saya kaget dong bang, bener-bener kata saya, ah seriusan lu, seriusan?
Masa gue setiap hari dikasih makan sama mama gue cacing sama belatung. Akhirnya orang tuanya si Uus dateng lah bang ke rumah sakit itu juga, nanya kondisi si Iman ini. Akhirnya nanya. Pas kelar akhirnya saya balik tuh bang. Saya, Uus sama orang tuanya balik pas balik ke rumah, dibawa kasur saya bang. Ini bantal nih, bawanya kasur. Jadi pas saya mau ngambil guling, saya kan emang bocahnya geratakan bang kalau misalnya baru datang. Saya lompat tuh bang. Pas saya lompat, bantal saya angkat begini bang. Set, banyak banget belatung bang. Belatung? Dari situ saya langsung ngejerit. Orang tua saya tuh yang cewek, ibu saya dateng nanya, lu ngapa sih lu ngejerit? Belatung mah belatung. Pas orang tua saya ngeliat tuh bang di bawah bantal itu nggak ada apa-apa bang. Set, di situ saya langsung benar-benar kayak pas orang tua saya ngomong, bang mana sih lu belatung, orang nggak ada, halusinasi kali lu. Pas saya ngeliat juga emang nggak ada bang. Set, di situ saya kayak langsung, ya Allah gimana sih ini. Udah tuh di situ saya udah bener-bener stres banget bang. Setiap hari bang hampir digangguin begituan mulu. Akhirnya yaudah tuh saya diungsiin bang ke rumah saudara saya sama orang tua saya ini di Pamulang. Nah saya dibawa lah nih ke Pamulang, dan alhamdulillahnya di sana aman bang, nggak ada sama sekali gangguan. Dan saya calling-callingan juga masih Uus ini bang. Nah setelah saya calling-callingan sama Uus juga bilang sama di sini juga aman. Udah alhamdulillah lah, nggak kayak dulu. Udah dah bagus kalau misalnya emang begitu. Udah nanti lu kabarin gue be kalau misalnya ada gangguan lagi. Iya. Udah tuh bang, akhirnya saya selama sebulan setengah bang saya di Pamulang. Pas saya pulang ke Ciledug lagi bang, adik saya yang paling kecil bang meninggal bang. Meninggal gara-gara dia jatuh di kamar mandi bang. Kan WC saya WC jongkok, jadi pala belakangnya kebentur sama WC saya. Cuma pengakuan dari orang tua saya, dia pas di kamar mandi teriak, pas orang tua saya datang udah berdarah-darah bang. Dari situ siapa sih bang yang abang orang terpukul ya kan ngeliat adanya begitu. Apalagi saya nggak dikabarin bang sama orang tua saya, sama sekali saya nggak dikabarin. Udah tuh akhirnya saya marah-marah tuh ke orang tua saya. Emang apa bu nggak dikabarin pas adik meninggal? Ibu cuma nggak mau kamu kepikiran di Pamulang sono. Kan itu emang udah kewajiban aku bu sebagai anak, kalau misalnya adik aku kenapa-napa. Iya ibu tahu, cuma ibu nggak mau ngerepotin kamu pasti kepikiran kalau misalnya ibu kasih tahu. Di situ saya udah bener-bener kayak ngelamun aja. Cuma tuh gangguan itu udah bang, udah nggak sama sekali udah nggak ada gangguan itu. Dan dari gue yang berlima ini bang, dari gua, Anton, Ben, Uus, Iman, yang hidup cuma gue berdua bang, gua sama Uus. Lah, Imannya kemana? Imannya meninggal bang. Ini meninggal. Jadi pengakuan dari orang tuanya bang, si Iman itu pas di rumah sakit kejang-kejang kayak ada yang nyekek dia bang. Dan dari CCTV rumah sakit kan ada tuh bang ya, biasanya CCTV tuh di setiap kamar. Nah jadi dia kayak begini bang. Oke, ini cerita sebagai pengalaman hidup lu banget nih ya. Banget bang. Oke nih Bang Ardiansyah nih ya. Bang, ini kan awal lu ketemu itu di stadion nih, yang ada di daerah Tangerang Selatan. Betul bang. Nah ketika lu udah kenal sama mereka,
Terus lu mengajakin dia itu buat lari lagi di tempat yang sama. Betul bang. Nah, pada saat itu Anton sama si Ben ini beralasan untuk beli air. Betul. Nah, ketika datang itu dia nggak bawa air. Nggak bawa sama sekali bang. Alasannya Warungnya tutup. Nah, lu dapat penjelasan nggak sih tentang kemana mereka pergi? Jadi gue tahu dari orang tuanya si Anton sama si Ben ini bang. Nah, jadi orang tuanya si Anton sama Ben ini, setelah Anton sama Ben meninggal, dia tahu dari penjelasan dari orang pinter, katanya si Anton sama si Ben ini gay bang. Maksudnya? Kayak berhubungan seksual cowok sama cowok bang di dalam stadion itu, kamar mandinya. Oh, yang dia pergi berdua? Betul bang. Tapi tanggapan orang tua Anton sama Ben ini ketika mendapatkan isu anaknya itu gentayangan, itu gimana tanggapan mereka? Tanggapannya mah sedih bang. Dia sampai nangis-nangis sama orang tua saya, Uus, Iman. Dia minta maaf, bener-bener minta maaf bang. Kayak maaf kalau anak saya gangguin kalian semua. Cuma seiring berjalannya waktu, ya udah bang. Oke. Tapi kenapa sih penyebabnya? Kok Anton sama Ben ini mau nyuruh lu sama yang lain ini, Uus sama Iman ini, untuk ngikut dia ke alam yang berbeda? Jadi yang saya dengar bang dari orang tua saya, kan orang tua saya yang manggil Ustadz untuk ngejelasin kenapa saya diteror. Nah, itu si Anton sama Ben, dia nggak seneng bang kalau saya bertiga ini masih hidup. Maksudnya salah lu apa gitu? Salah lu di mana? Makanya itu bang, itu saya pas lagi itu nanya sama orang tua saya, pas saya nanya salah saya di mana, kenapa saya mau dimatiin sama dia. Cuma kata orang tua saya, penjelasan dari Ustadz itu nggak tahu apa jawabannya. Berarti masih tanda tanya? Masih tanda tanya bang, sampai sekarang bang. Udah berapa bulan bang, dari bulan April. Iya. Nah, ini kan kejadiannya masih di tahun ini ya? Nah, untuk saat ini tuh masih nggak sih? Alhamdulillah bang, sekarang mah enggak bang. Udah aman ya? Udah aman. Nah, untuk kabar si Iman ini juga maksudnya masih gentayangan ikut sama kayak Anton sama Ben juga nggak? Enggak bang. Oh, beda ya dia? Beda. Oke, Bang Ardiansyah. Wah, ini pengalaman yang bener-bener lu nggak bisa lupain ya? Banget bang. Oke bang, sebelum mengakhiri cerita lu pada malam kali ini, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang nonton kisah lu pada malam kali ini? Kalau pesan dari saya bang, jaga perilaku, sikap sama omongan. Tolong dijaga itu 3 kalau misalnya di tempat umum. Ya jangan sama kayak Anton sama Ben ini ya. Ya, semoga sih yang gue harapin dari lu semua, semoga nih ya lu nggak ada yang ngambil sisi buruknya Anton sama si Ben ini. Oke. Karena semua orang tuh ya pasti memiliki pelajaran masing-masing dalam hidupnya ya. Oke, Bang Ardiansyah, terima kasih nih sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisah pengalamannya. Oke, mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.